Hadirin yang berbahagia dan wali santri yang kami hormati, demikian tadi penampilan surah Yasin yang merupakan penampilan terakhir dari acara imtihan dan wisuda khatmil Quran ini. Dan sebelum ke acara inti prosesi wisuda, masih ada dua sambutan, yaitu untuk sambutan yang sekarang adalah sambutan dari wali santri. Hadirin yang berbahagia, maaf, mari kita dengarkan sambutan dari wali santri yang akan disampaikan oleh Kiai Aib Alwi Hadad. Untuk itu kepada beliau disilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qaddara alaina bil muwajjahat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Allahumma rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Langkung tibayun mangga urang sami-sami nyanggakeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu mana dina waktos kieu Allah parantos mudrotkeun sareng ngairodatkeun ka urang sadayana nalayan tiasa kempel ngariung di ieu pasantren dina raraga imtihan sareng wisuda putra putri urang sadayana. Mudah-mudahan kempel ngariung di ieu tempat urang dijuuhan rahmat ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Kalayan dipungkas wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kiai Aib Alawil Hadad selaku perwakilan wali santri yang telah menyampaikan sambutannya. Hadirin yang berbahagia dan wali santri yang kami hormati, selanjutnya sambutan sekaligus tazkirah hasanah oleh pengasuh Pondok Pesantren Tarbiyatul Wildan Nihayatul Amal Pusat Karawang, yang dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Al-Mukarram Kiai Haji Mamdu Mastari. Untuk itu kepada beliau disilahkan dengan segala hormat. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Amma ba'du, hadratil masyayikh asatid wal asatidah rahimakumullah, wabil khusus hadratil murabbi bangsa Kiai Haji Samsudin wa hadratil kiram Kiai Haji Abdul Basit, para masyayikh, para asatid, aqulu lakum mata'anallah bituli hayatikum wa nafa'ana bikum wa bi'ulumikum fid darain. Yang terhormat para pejabat pemerintah, para undangan, wali murid, bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar Tarbiyatul Wildan Nihayatul Amal Ambit. Jam 12 kurang seperempat, ayah waktu kira-kira 10-15 menit sebelum kita menghadiri acara wisuda, di mana puncak hari ini adalah mewisuda putra-putri kita. Alhamdulillah ada beberapa anak yang tahun sekarang masuk wisuda. Kalau di tempat saya minggu yang kemarin, jadi beda seminggu dengan sini. Di pusat Karawang minggu kemarin, minggu ini di sini. Sebab bapak-bapak, ibu-ibu, saya siang hari ini duduk di samping yang barusan dikatakan pimpinan umum di Karawang. Juga saya adalah salah satu wali murid. Anak saya di sini sekarang. Dulu anak saya juga di sini. Hanya setelah wisuda pulang belajar di tempat sendiri. Sekarang saya taruh di sini, Pondok Pesantren As-Sigor di Gedongan. Itu anak bungsu dari Umi, dari istri yang sepuh. Yang sekarang yang di sini anak yang pertama dari Ibu Haji yang asal dari sini. Jadi Ibu Haji ini asalnya dari sini, keponakan Bapak Kiai Haji Abdul Basit. Alhamdulillah di rumah sudah hatam Al-Quran, sudah diwisuda. Hanya sayangnya di rumah nggak mau ngaji, nggak mau sholat. Maka saya kirim ke sini. Alhamdulillah informasinya katanya sudah 1 juz lebih hafalnya. Mudah-mudahan berhasil, amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa yang mendorong kita datang ke ini tempat? Islam. Kenapa kita kumpul di tempat ini? Karena kita muslim. Yang mendorong Islam, kita berkumpul karena kita muslim. Terus apa itu Islam? Allah katakan inna dina indallahil Islam. Islam adalah agama Allah yang diridhoi. Itu kata Islam. Kata orang sekarang semua agama baik dan benar. Kalau barusan saya ngobrol dengan Bapak Kiai muda dari Kuningan, sekarang ada masalah dengan aliran yang disebut Ahmadiyah Qodian. Bapak supaya tahu mengapa Ahmadiyah Qodian ini jadi masalah terus. Kebetulan di rumah saya ada kitab karangan Ustadz Nadir dari Nigeria.
Ustaz Nadir dari Nigeria, dari Afrika. Judul kitabnya Al-Qaulus Shoreh fi Duril Mahdi wal Masih. Mengapa orang-orang front pembela Islam paling memusuhi pada organisasi yang namanya Ahmadiyah Qadian? Sebab menurut pengarang Al-Qaulus Shoreh, yang namanya Mirza Ghulam Ahmad itu bosnya itu Nabi, Mirza Ghulam itu Rasul, Mirza Ghulam itu Imam Mahdi, Mirza Ghulam Ahmad itu Nabi Isa. Jadi kalau menurut kitab Qaulus Shoreh karangan orang-orang Ahmadiyah sendiri, Ahmadiyah yang tokohnya Mirza Ghulam Ahmad, anak Mirza Ghulam Murtado, sang antek-antek Inggris dari India, dia adalah Nabi, Rasul, Imam Mahdi, dan Nabi Isa. Makanya kita umat Islam yang lain, khususnya front pembela Islam, paling anti. Tapi karena hidup di Republik Indonesia ini yang jadi masalah. Kenapa? Indonesia bukan negara Islam. Makanya ada seorang tokoh namanya Ulil Absor Abdillah mengatakan semua agama itu baik dan benar. Baru informasi terbaru seminggu yang lalu saya baru tahu dan baru mengerti kenapa orang sekali Ulil Absor Abdillah mengatakan semua agama baik dan benar. Padahal dia adalah mahasiswa yang dapat gelar mumtaz, anak terbaik waktu kuliah di Libya. Sayangnya terakhir dia belajar ilmu filsafat ke Yahudi, itu kata adik kelasnya, dan bikin salah satu LSM yang namanya JIL, Jaringan Islam Liberal, dengan dana 1,4 miliar dari Yahudi setiap tahun, sampai dia berpendapat semua agama baik dan benar. Mungkin karena Indonesia bukan negara Islam. Tapi walaupun demikian kita umat Islam, kalau kita umat Islam harus punya keyakinan bahwa Islam agama yang baik, dan karena Al-Quran mengatakan inna dina indallahil Islam. Bukan masalah toleransi, ini masalah akidah. Kalau toleransi bisa saja kita mengatakan semua agama baik dan benar bagi para pengikut dan para pengamalnya, itu namanya toleransi. Tapi kalau mengatakan semua agama baik dan benar dikatakan kalimat tam, itu murtad. Kenapa? Muqaddimah acara ini, pimpinan acara membuka kalimat Qul huwallahu ahad. Kita kalau ditanya siapa Tuhanmu, Qul huwallahu ahad. Tuhan kita adalah Allah yang ahad, Allahus Somad, lam yalid wa lam yulad. Ini sekadar perbandingan. Coba tanya saudara-saudara kita yang beragama Kristen, siapa Tuhanmu? Maka dia akan mengatakan ada Tuhan Yesus adalah Tuhan Anak, ada Tuhan Bapa di surga. Jadi orang Kristen baik Katolik Protestan mengatakan Tuhan Anak, Tuhan. Kalau ada Tuhan Anak, Tuhan Bapa, kata rasio pasti ada Tuhan Emak, gitu kan? Kalau ada Tuhan Emak, kapan kawinnya itu pangeran? Terus kapan manggil jaipongannya? Mohon maaf, ini sekadar kata rasio. Itu yang membedakan bahwa Islam dengan Kristen beda. Bisa mengerti ini? Jadi kalau orang mengatakan semua agama baik dan benar, otak kita nggak nerima. Sebab kalau si Luna Maya, ingat Luna Maya yang zina dengan Tangku Raksi Ariel, yang sekarang rame-rame dibicarakan di Inggris, dan kemarin orang bisa nonton bola di Afrika Selatan sekaligus nonton zinahnya si Ariel. Itu hebatnya Indonesia. Kalau si Ariel ditanya siapa Tuhanmu, maka dia akan mengatakan Sangwi Dewasa. Kenapa? Dia orang Bali. Itu perbedaan, ini sekadar contoh. Dan sengaja saya angkat, sebab saya akan berbicara Islam agama Allah, bagaimana Islam dengan acara yang kita adakan siang hari ini. Ini bicara sebagai pengasuh pesantren Tarbiyatul Wuldan di sini atau yang di Kerawang, termasuk sebagai wali murid. Kaitan Islam dengan acara ini, Allah katakan wa'mur ahlaka bis-sholati was-sabir 'alaiha. Wa'mur ahlaka bis-sholat was-sabir 'alaiha. Kita, saya
diperintahkan oleh Allah memerintahkan keluarga saya untuk sholat. Saya punya keluarga, Umi Hajah Siti Salbiah, yang sekarang jadi arsitek pondok pesantren di sana di Kerawang. Saya punya keluarga Ibu Haji Munfarijah, orang sini. Ini tenaga inti di tempat saya untuk menangani anak-anak yang hafal Al-Quran. Di pesantren saya alhamdulillah setiap tahun antara 5-6 santri hafal Al-Quran. Setelah saya punya Umi Haji, saya punya Ibu Haji, kewajiban saya dengan Umi dan Ibu Haji wa'mur ahlaka, memerintahkan anak, keluarga, khususnya anak, untuk apa? Untuk sholat. Hanya kalau sudah berbicara sholat, Allah katakan wastabir alaiha, harus bersabar. Kenapa? Bapak Ibu bisa merasakan Allah katakan wasta'inu bisobri wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khasiin. Yang namanya sholat enggan embung, kagak mau hoream. Banyak pertanyaan yang masuk pada Ustadz, Mualim, Kiai, baik TV dan lain sebagainya. Ustadz, Kiai, bagaimana anak saya sudah lulus SLTP, SLTA, susah sembahyang, gak mau nurut? Jawabannya salah lu sendiri. Kenapa? Kalau berpegang kepada ajaran Islam, wastobir, kewajiban orang tua. Barusan Kiai muda kita dari Kuningan datang airnya, saya ini mintanya agak lama, belum tentu lama saya di sini. Kenapa? Saya bapak-bapak sedang nunggu. Ininya buka dong, masa gua suruh buka dulu? Allahu Akbar. Kita lanjutin. Apalagi nih? Itu mau apa? Buka itu. Ya oke. Istrinya 2, jadi minuman harus 2 minimal itu. Dan kasih tahu pimpinan di sini berkatnya juga harus 2 gitu ya. Bukan cengar-cengir loh. Banyak orang protes ke Ustadz menanyakan anaknya nggak mau ibadah, susah diatur. Jawaban yang pas, salah lu sendiri. Kenapa? Sebab Allah katakan kewajiban kita. Barusan Kiai dari Kuningan, kewajiban kita. Dimana baginda Rasul mengatakan murru sibyanakum bisolatil sab'in. Perintahkan anakmu kalau umur 7 tahun harus sholat. Ajaran Islam bapak-bapak mewajibkan kepada kita orang tua memerintah sholat buat anaknya kalau umur 7 tahun. Artinya sholat itu sejak 7 tahun sudah ditanamkan. Malah hadis ini kelanjutannya wadribu bitarkiha li asrin. Kalau kita anak punya umur 10 tahun tidak sholat, wajib. Apa yang wajib? Ngejitak kepalanya. Itu wajib itu. Ngejiwir telinganya, set, itu wajib itu. Pegang lidi, disabet kakinya, cepret, itu wajib. Untuk apa? Untuk menanamkan kedisiplinan sejak dini. Sholatnya anak nggak wajib. Sebab dunia anak umumnya dunia bermain. Bapak-bapak, ibu-ibu, tahadusan binikmah, saya memuji kepada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tempat saya, Tarbiyatul Wildan, pusat kalau di sini, kalau di sana cabang. Cabangnya saya dari Sedayu. Jadi Raumerta Kerawang cabang dari Sedayu, induknya ke Sedayu, diambil induknya ke Kerawang. Mudah-mudahan di sini nanti suatu saat bisa manggil kiai dari pusat. Dari Sedayu, amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan suatu saat. Kalau di tempat saya sudah 3 kali. Pertama waktu peresmian 92, yang kedua waktu saya bikin SMP, waktu itu saya pulang dari Belanda 2002 saya panggil lagi. Terus tahun kemarin saya di tempat saya, sekarang ada lagi SMK dan aliyah panggil lagi. Ini mengkaitkan bahwa Raumerta induknya ke Sedayu, sedangkan Ambit induknya ke Raumerta ke Kerawang. Jadi bukan induk Kerawang ini jalan untuk ke sana, ngerti? Jadi induk sebetulnya Ambit ini bukan ke Kerawang, ini kemana? Ke sana, ke Sedayu.
almarhum almarhumlah Kiai Haji Muhammad bin Sofwan. Ulama itulah yang mencetuskan salah satu cara teori belajar Al-Quran secara cepat, sampai 1 tahun anak bisa baca hafal Al-Quran. Itu dapat menyusun almarhumlah Kiai Haji Muhammad bin Sofwan Sedayu. Yang akan saya ceritakan Bapak, anak dunia bermain. Di tempat saya, anak yang umur 5-6 tahun itu di atas 300 sudah tidak ditampung di pesantren, ditampungnya di perumahan. Jadi tenaga guru yang punya istri saya titipkan, ada yang 20, ada yang 30. Kalau lulus dari TK baru masuk ke pesantren. 350 anak umur 5-6 tahun. Terus di dalam di komplek pesantren ada anak umur 7-12 tahun. Itu ada sekitar 550. Sekolahnya MI SD plus, ditambah lagi di dalam itu ada anak-anak SLTP 300-400an, ditambah lagi sekarang ada anak-anak SMK dan aliyah. Yang akan saya ceritakan bahwa sholatnya anak itu tidak wajib. Yang wajib orang tua merintahkan, menitipkan kepada saya, dididik oleh saya sholat. Saya mengusahakan kalau ada di rumah minimal doa dari bapak-bapak ibu-ibu mudah-mudahan dikabul, amin. Saya bisa mimpin jamaah minimal maghrib dengan subuh, minimal ini. Maksimalnya ya ada dohor, ada asar. Saat kalau isya biasanya campur baur dengan belajar. Itu saya bapak-bapak kalau ngimamin anak maghrib. Saya jadi imam, saya rakaat kedua, anak-anak masih ngobrol itu. Saya sudah rakaat kedua, tapi anak-anak masih ngobrol. Hebatnya kalau saya assalamualaikum semua salam, itu hebat anak-anak itu. Padahal rakaat kedua masih ngobrol, tapi waktu imam salam semua. Ini membuktikan bahwa dunia anak dunia bermain. Jadi walaupun waktu sholat waktunya bermain, bermain aja gitu. Makanya sekarang kalau mau sembahyang saya ngadep dulu ke belakang, beres komat todong, hei diam, diam. Waktu sembahyang gak boleh ngomong, diam. Kakara kerepeh tete malik we ayaknya tete hiji dua menit. Kenapa ini? Ini karena dunia anak. Maka di dalam aturan Islam kewajiban itu bukan anaknya yang wajib sholat. Kewajiban orang tua mendidik supaya membiasakan waktu datangnya balik, kewajiban sholat sudah biasa. Barusan ngobrol sama Kiai Haji Abdul Basit, waktu dibuka ada yang protes, katanya seorang dokter, masa anak kecil harus belajar, itu mengganggu anu. Kata si dokter, nanti kalau si dokter udah ditonjok anaknya baru terasa tuh dokter. Artinya kurang setuju anak dididik sejak dini. Padahal Islam mengatakan tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi ilal, sejak lahir. Jadi kalau kita umat Islam melaksanakan ajaran Islam, pendidikan sejak lahir, insya Allah umat Islam ini tidak begitu terbawa arus era goblogisasi. Sekarang kan zamannya goblogisasi kan. Kalau dulu zaman goblogisasi itu Pak, orang micin tahu micin, orang ngising tahu ngising, orang berak. Kalau istilah Kerawang mah, mengapa bangsa Indonesia ini banyak yang miskin? Sebab orang Indonesia bari modal kudu mayar ke Cina. Ngerti modal? Mukakan kolor gitu, nagok di pinggir galang, ngeluarkan nukoneng kita kudu mayar ke Cina teh kelenyun 2 batang kasaha duitnya, kasaha. Hebatnya orang Indonesia bari ngising masih mayar ke Cina padahal melarat. Sekarang tambah lagi, bukan bari ngising, bari ngelamun juga harus bayar ke Yahudi melalui HP. Sabab HP itu yang punya Yahudi. Untuk apa HP? Untuk kepentingan orang-orang yang berkepentingan. Betapa manfaatnya besarnya itu HP.
tapi penyalahgunaan HP bagi anak-anak kita, sampai film VCD porno si Ariel masuk pesantren gara-gara HP. Jadi dalam salah satu sisi kita butuh HP, sisi lain pemborosan yang begitu luar biasa. Ini belak-belakan ini, semua ini kenapa mengganggu kepada kewajiban kita sampai kita lupa bahwa memerintahkan anak itu wajib. Dan belajar itu sejak dini. Bapak-bapak punya istri melahirkan, brojol, ngerti brojol? Keluar gitu. Itu wajib bagi bapaknya, bagi keluarganya. Apa kewajibannya? Belajar sejak lahir. Suruh apa? Ngaji enggak. Yang disebut belajar sejak lahir itu anak lahir diangkat oleh bapaknya, telinga kanannya ditodong, dibacain adzan. Jadi sejak lahir sudah diperdengarkan kalimat thayyibah, bacaan-bacaan yang bagus. Nih, telinga kirinya dibacakan iqomat. Pak, kalau punya anak, istri melahirkan, punya cucu, setelah adzan iqomat, pegang palanya nih, baca jampenya bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul. Habiskan itu, selesaikan ayat kursi, insya Allah anak gak begitu belek. Setelah baca ayat kursi, pegang dadanya, baca jampenya bismillahirrahmanirrahim, alam nasroh laka sod, sampai selesai itu insya Allah anak ini akan diselamatkan oleh Allah dari zina seumur hidupnya. Di pesantren saya ada kunjungan dari pondok pesantren Darul Quran Internasional Bandung, di bawah asuhan Ustadz Yusuf Mansur. Datang 2 bus, gurunya masuk di masjid, anaknya santri masuk di masjid, gurunya kumpul di rumah saya. Pertamanya ngobrol, kenapa di Tarbiyatul Wildan bisa tiap tahun menghasilkan hafid-hafidoh. Kata saya, sebab di sini yang tahfidz itu anak yang sudah matang. Artinya matang itu anak TK, masuk TK, lulus TK, hatam Quran, hafal Yasin, Tabarok, Waqiah, Juz Amma, otaknya bagus, masuk tahfidz. Jadi tinggal menghafal, tidak mikirin bacaan, makanya berhasil. Terus saya tanya, berapa biaya di Darul Quran? Uang masuknya 35 juta, Pak. Pak, 35 juta begitu masuk. Uang bulanannya di sini berapa? Ning anak nus kan? Ning anak nus ini mah. Kalau di tempat saya 325, di sini masih 300. Bapak Ibu supaya tahu berapa Darul Quran untuk bayaran tiap bulan, 2.500.000 setiap bulan. Waktu itu saya ngobrol, Ustadz, kalau di sini uang masuknya kalah uang masuk dengan di sini. Di saya masih 500, di sini udah 600 kemarin uang bangunannya. Sekarang di saya jangan sampai kalah dengan Ambit 750 di sana. Kata saya, bapak-bapak dari Bandung, kalau di tempat saya di sini uang masuknya, uang bangunan 500.000, uang bulanannya 325. Itu keuntungannya saya bisa kebeli sedan dengan saya. Itu baru sedan. Saya ambil dari dealer 225 Vios. Kalau di tempat saya uang masuknya 35 juta, bulanannya 2,5 juta, saya mau beli pesawat untuk jalan-jalan ke pesantren ente. Saya gitu, cengar-cengir aja. Ini sekadar contoh bapak-bapak, ibu-ibu, betapa luar biasanya keluarga besar pun paman Kiai Haji Abdul Basit mitoha paman nih teh Pak, sepados uninga dasim guring saya nikah dengan anak kakaknya Kiai Haji Samsudin. Betapa luar biasanya orang bernama Kiai Haji Abdul Basit beserta keluarga dengan biaya 300.000 bisa ngasih makan, cuci pakaian, bayar listrik, tek-tek bengek,
honor guru itu dari itu, coba dihitung oleh bapak-bapak. Kalau di rumah sehari 10.000 belum tentu cukup, itu jajannya aja itu, apalagi kalau makan kan, apalagi kalau anu kan. Makanya kalau sampai nunggak, kemana ini nunggak, mikir pak mikir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia, sebelum ke acara prosesi wisuda Khatmil Quran, kami bacakan dulu pemenang-pemenang lomba dalam acara imtihan akhirus sana. Syaratun Nihaya binti DRS Haji Ubaidillah Haris dengan alamat Sukamerta, Rawamerta, Karawang, dan juara 3 diraih oleh Oom Komarudin Soleh bin Abdur Rahim dengan alamat Mekarsari, Kuningan, Jawa Barat. Untuk juara lomba hafalan surah Al-Waqiah bin Abdur Rahim, Mekarsari, Kuningan, Jawa Barat, juara kedua diraih oleh Aris Fathur Rizal bin DRS Jayadi dengan alamat Pabedilan, Cirebon, Jawa Barat, dan juara ketiga diraih oleh Mansur bin Sumarno dengan alamat Panguragan, Cirebon, Jawa Barat. Untuk juara lomba Qiraatul Kutub Durusul Fiqhiyah tingkat 1 Madrasah Diniyah Salafiyah, juara 1 Ibnu Abi Yazid bin Haji Abbas dengan alamat Kalimanggis, Kuningan, Jawa Barat. Juara kedua diraih oleh Saifur Rahman bin Kodim dengan alamat Sesepan, Karangsembung, Cirebon, dan juara ketiga diraih oleh Zumidar Firdaus bin Ustadz Baidawi dengan alamat Sukadana, Ciawi Gebang, Kuningan. Juara lomba hafalan surat Al-Mulk tingkat 0 besar, juara ketiga diraih oleh Prihandoyo bin Andis dengan alamat Panguragan, Cirebon, Jawa Barat. Juara kedua diraih oleh Muhammad Syifa Nurhuda bin Muhammad Toha dengan alamat Jagapura, Ketanggungan, Brebes, dan juara pertama diraih oleh Ibnu Abi Yazid bin Haji Abbas, Kalimanggis, Kuningan, Jawa Barat. Untuk juara lomba Murotal tingkat 0 kecil, juara ketiga diraih oleh Lutfi Maulana Hasanuddin bin Suhada dengan alamat Cihaur, Ciawi Gebang, Kuningan. Juara kedua diraih oleh Afifah Zahro binti Haji Muhammad Fathuddin dengan alamat Tanjung Sari, Indramayu, Jawa Barat. Dan juara pertama diraih oleh Muhammad Husni Prayugi bin Nur Rahman dengan alamat Losari, Brebes, Jawa Tengah. Untuk juara lomba hafalan Juz Amma kelas A dan B tingkat 0 kecil, juara ketiga diraih oleh Muhammad Ja'far Sidik bin Etom dengan alamat Karang Bandung, Ketanggungan, Jawa Tengah. Juara kedua diraih oleh Anas Hadi Wahyudi dengan alamat bin Nukman Saifuddin dengan alamat Kepongpong, Talun, Cirebon, Jawa Barat. Dan juara pertama diraih oleh Muhammad Husni Prayugi bin Nur Rahman dengan alamat Losari, Brebes, Jawa Tengah. Sementara untuk juara lomba bacaan sholat kelas C, D, dan E tingkat 0 kecil, juara pertama diraih oleh Danali bin Rasika dengan alamat Kedokan, Indramayu, Jawa Barat. Boleh tepuk tangan. Juara kedua Sehan Ibnu Athoillah bin Ustadz Aif Alawi Haddad dengan alamat Lebak Wangi, Kuningan, Jawa Barat. Dan juara ketiga Muhammad Liuda Aningsih bin Haji Liuda Aningsih binti Haji Sapin dengan alamat Cikesik, Cidahu, Kuningan, Jabar. Untuk juara bintang pelajar tingkat 1 Madrasah Diniyah Salafiyah, juara pertama diraih oleh Didin Silahuddin bin Soleh dengan alamat Banyumas, Purwokerto, Jawa Tengah.
Juara kedua diraih oleh Aris Paru Rizal dengan bin DRS Zayadi dengan alamat Pabedilan Cirebon Jawa Barat, dan juara ketiga Mansur bin Sumarno dengan alamat Panguragan Cirebon Jawa Barat. Wow, saksikan bersama prosesi wisuda Khatmil Quran di Pondok Pesantren Tarbiyatul Wildan Nihayatul Amal angkatan ke-10. Inilah peserta wisuda Khatmil Quran Pondok Pesantren Tarbiyatul Wildan Nihayatul Amal tahun pelajaran 2009-2010. Kami mohon kepada wali Nirrahim Sholli wa salimna iman ala mada wal ali wal ashab bimau qad wada abdi sadaya trino kota
sabu'an nama lahu akhlada kalla layun badanna fi khutamah wa ma adraka mal khutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi amadin mumaddadah walillahi Rahmanirrahim buka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi'ijaratin min sijil